itu kan cenderung poligami kan begitu. Cenderung poligami, insya Allah memang. Ya. Ya, kan gitu. Kalau sudah sering dibuatkan kopi oleh orang lain, makan masakan orang lain, ini alamat bahaya itu sebenarnya. Nah, kalau istri nggak peka itu bahaya, rumah tangga bisa hancur. Ya, secara psikologi. Makanya saya juga punya teman, sebenarnya juga dulu dosen saya di IAIN, Profesor Dr. Haji Jainuri itu kuliahnya malah dia di Kanada, Michael di Kanada. Tapi kalau urusan makanan dan minuman, kalau tidak dibuatkan istrinya sendiri, dia tidak akan minum. Dan istrinya sadar itu, meskipun istrinya juga ya pernah di Amerika. Istrinya sadar. Kalau seandainya suami saya dibuatkan minum oleh pembantu saya, itu nilai hubungan emosionalnya seakan-akan hambar. Gitu. Ya, oleh karena itu, nah, suami-suami ini perlu juga ngajari istri-istrinya. Beda rasanya minuman dibuatkan oleh istri dengan dibuatkan oleh pembantu rumah tangga, itu beda. Ya. Coba aja bapak-bapak ini bisa merasakan kalau pas makan di restoran, ya, yang menyuguhkan ini pemilik restorannya sendiri dengan pembantunya, kira-kira sama nggak rasanya? Beda. Nah, disinilah letaknya mereka, orang-orang Kristen ini berupaya menghancurkan nilai-nilai Islam dengan cara-cara aksi-aksi gerakan sosial ini. Yang memang ya awalnya itu ya sesuai dengan ajaran, tapi lama-kelamaan ada yang agak kebablasan. Dan ini banyak sekali ya kasus ini, contohnya alumnus Sekolah Tinggi Teologi Apostolos yang didirikan oleh Pendeta Yusuf Roni. Alumninya yang bernama Markus Margianto. Itu ada yang namanya Markus Margianto sini ya. Ya, mantan pendeta yang namanya Ali Makrus At-Tamimi. Itu juga nama aslinya Markus Margianto. Nah, Markus Margianto ini nyusup di LSM Islam ya di Muara Bungo, Jambi. Nah, ternyata kemudian ketahuan, ternyata ya dia melakukan ya LSM kan gerakan-gerakan sosial. Ternyata kemudian dia ketahuan, akhirnya dia pindah ke Muara Bulian. Ternyata berhasil menjadi takmir masjid. Oh, hebat kan? Karena apa? Cara dia bagus. Karena di Sekolah Tinggi Teologi Apostolos itu diajari bahasa Arab, diajari tafsir Quran, diajari hadis, diajari syariah. Muatan SKS-nya mencapai 142 SKS. Dosen-dosen yang ngajari itu dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, di antaranya yang ngajari itu Profesor Dr. Jainun Kamal, Profesor Dr. Nur Kausar, yang tokoh-tokoh liberal itu. Ya, banyak. Sehingga kalau baca Quran ya banyak yang lancar. Sehingga nggak bisa dibedakan nanti mana yang ustadz, mana yang misioneris. Itu nanti bisa. Oleh karena itu kita juga perlu siap, perlu sigap persoalan ini. Nah, ternyata di Muara Bulian dia berhasil jadi takmir masjid. Nah, karena dia bisa menampilkan diri sebagai seorang ustadz. Ketahuannya kalau dia itu misioneris, saat khotib berhalangan hadir, dia diminta untuk khutbah. Nah, saat khutbah dia kan nggak pakai syarat sah dan rukunnya khutbah itu, langsung aja nyelonong gitu aja. Bahkan sholat Jumatnya 4 rakaat itu yang gempar itu. Akhirnya diselidik demi selidik,
Muara Bulian nelpon ke kita ini, akhirnya kita nelpon ke mana? Metro. Karena KTP kita waktu itu kan kita nyuruh geledah KTP-nya alamatnya mana. Ternyata Metro Lampung Utara. Dari tim fakta Lampung kita suruh untuk ke mana? Ke Metro Lampung Utara. Ternyata dia ini pendeta. Luar biasa caranya, dengan gerakan-gerakan sosial awalnya. Dan ternyata banyak juga di kalangan kita itu kan sudah nyusul kelompok LSM dari kalangan mereka, bina anak-anak jalanan, bina panti-panti jompo dan lain-lain. Nah ini yang dulu. Ini terjadi pergeseran dari pergeseran imperialis agama. Kalau dulu menumpang pada kolonialisme, kemudian menerjang ke budaya lokal. Nah sekarang menumpang pada kapitalisme, yang asalnya kapitalisme itu kan, ya kemudian globalisasi ini sebagai kendaraan mereka. Sekarang saya tanya, yang namanya budaya itu apa? Saya tanya dulu, budaya itu apa? Rasa dan karsa. Ada yang berpendapat lain? Apa budaya itu? Kebiasaan manusia terus yang dilakukan berulang-ulang. Berarti nilainya netral dan bebas. Kemudian muncul dakwah kultural. Sekarang saya tanya dulu, apa pengertian budaya? Dan dakwah itu memang sebenarnya harus merubah budaya itu. Apa budaya? Pengertiannya kebiasaan apa? Karakter yang melekat pada satu bahasa. Peradaban. Kalau peradaban bahasa Inggrisnya civilization. Kalau budaya bahasa Inggrisnya culture, betul ya? Dan kemudian bahasa Indonesianya juga culture menjadi kultur kan gitu. Culture. Culture itu perpaduan dari kata apa? Culture, perpaduan dari kata cow and law. Cow, apa artinya cow? CULT itu loh. Cow. Kal, tata cara penyembahan atau beribadah. Tata cara, kal. Tolong nanti dicek di Webster apa di Oxford, coba dicek gitu ya. Kalau yang punya kamus atau di ensiklopedia, coba dicek. Law, L-O-R-E, law, bukan law, law, L-O-R-E. Folklore itu apa? Folklore itu folk, rakyat. Law, cerita atau kebiasaan. Berarti culture itu artinya kebiasaan melakukan tata cara penyembahan. Itu sebenarnya culture itu. Contohnya gini, sebagai contohnya, saya ingin bertanya, ustadz ini pakai baju koko kayak gini, pakai kopiah begini, ya, pakai celana di atas mata kaki,
dan ternyata kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak memakai itu merasa malu dan berdosa. Kenapa? Karena itu kan merupakan sebagai upaya tata cara dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Betul apa tidak? Betul. Contohnya, kenapa sekarang jilbab menjadi budaya? Apakah itu bebas nilai? Apakah muncul dalam blank spot begitu? Muncul begitu saja tanpa ada apa-apa? Nah, kalau dulu pakai jilbab, wah dicaci maki. Wah cantik-cantik pakai jilbab, korengan ini. Ya kan gitu. Tahun 80-an kan gitu. Wah dicaci maki, bahkan itu diintimidasi di DO itu, yang mahasiswi, yang siswi di DO. Mengapa mereka meskipun diintimidasi kok tetap memakai itu? Dan sekarang jilbab, ya, kalau di Bali nggak terasa, kalau di Jawa luar biasa itu. Sekarang sudah menjadi budaya. Meskipun ibu-ibu itu nggak pernah sholat, tapi kalau sudah acara resepsi nggak pakai jilbab itu malu. Karena sudah menjadi budaya. Nah, mengapa muncul budaya jilbab? Karena awalnya ada ajaran perintah memakai jilbab bagi wanita. Itulah awal dari budaya itu, tidak bebas nilai. Sama contohnya, sekarang saya tanya, saya nggak tahu kalau di Bali ini bagaimana kalau ada kematian lambangnya apa? Coba rumah sakit, ya. Rumah sakit itu ambulannya pakai lambang apa? Palang merah. Nah ini diantaranya, ini kristenisasi nonverbal. Ini yang nggak sadar dan kita diem aja. Seperti mulut kita ini dikunci. Kita diam saja. Bahkan di Indonesia siapa ketua Palang Merah Indonesia? Yusuf Kalla. Saya belum ketemu Yusuf Kalla lagi, lupa saya. Pas di Gedung Juang acara Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, itu yang meresmikan Yusuf Kalla. Saya lupa, padahal saya waktu itu hadir. Nggak ngomong ke Yusuf Kalla tentang bagaimana asal usul lambang palang merah itu. Nah, dan ternyata juga ada lembaga Palang Merah Indonesia, di mana Palang Merah Indonesia ini sebuah lembaga untuk menyelamatkan jiwa manusia, kan begitu dong? Pakai lambang palang merah. Tahukah kita sejarahnya? Saya baru sadar itu ketika saya duduk manis di kamar Wisma Kedutaan. Jadi kalau nggak baca buku itu rasanya sakit, apalagi sudah sendirian gitu. Terus Dubes RI untuk Swiss itu Joko Susilo itu kan ngelihat saya tumpukan buku kok nggak dibaca. Terus dia tanya, sudah kamu baca? Ya sudah. Kok cepet? Oh ya, mau baca gini aja kok. Ini ada buku, judul bukunya itu Swiss Guard, Garda Swiss, tentara Swiss. Padahal kita tahu Swiss itu nggak punya tentara, nggak punya tentara. Jangankan tentara, polisi saja kantornya jam 9 malam sudah tutup. Beda dengan sini 24 jam. Kalau sana jam 9 saya sudah tutup. Ketepatan jam setengah 9 saya datang ke kantor polisi. Sebab apa? Saya kehilangan bukan kehilangan handphone.
Handphonenya itu saya pijit tanpa sengaja, mati. Saya on-kan lagi, nggak bisa karena ada nomor PIN-nya. Ini milik dubes yang dipinjamkan ke saya. Milik saya hilang waktu motret kontingen Indonesia di Freiburg. Nah, ternyata saya datang ke polisi minta nomor teleponnya kantor kedutaan. Saya kan lupa, nggak tahu. Jam 9, setengah 9, terus saya ini mau pulang, ya saya minta tolong carikan. Ternyata akhirnya terus kantor yang ditutup ngantarkan saya itu ke kantor kedutaan. Nah ini saya berpikir apa ini? Saya buka, wah menarik juga. Tentara yang dimaksud dengan tentara Swiss atau Garda Swiss, Swiss Guard itu adalah tentara keamanan Vatikan, Paus. Lambangnya di dadanya itu adalah palang merah itu yang kemudian menjadi benderanya Swiss. Nah, mengapa mereka memakai dadanya palang merah? Karena ini tentara keamanan kepausan, di mana penjamin keselamatannya adalah Yesus juru selamatnya. Yaitu lambangnya salib, ya sama panjang. Sehingga kemudian Henry Donat pun memakai lambang keselamatan adalah salib yang palang merah itu. Dan ternyata di Indonesia dijadikan lambang ambulan yang ngangkut orang mati. Ya. Kalau acara resepsi pernikahan pakai penjor, kalau kematian pakai lambangnya buat, iya kan? Nah ini yang kita nggak terasa, luar biasa sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya setiap ada budaya-budaya perlu ingat ajaran dari mana, mesti ketahuan. Nah, oleh karena kita perlu melacaknya. Nah ini Christianity without religion, berkristiani tanpa beragama Kristen. Dan ini ternyata kita sering melakukan itu. Nah, yang pertama kristenisasi secara fisik, ada kristenisasi non fisik. Program ini merupakan gerakan global dalam platform yang sama antar berbagai gereja dan aliran. Walau dalam aplikasinya programnya berbeda-beda, tapi platformnya sama, programnya berbeda. Ya, kristenisasi non fisik, secara fisik ya memang ada, yaitu dengan ya kita masuk Kristen. Yang non fisik ini, ya kan, yang non fisik ini pakai kopiah putih, pakai haji, ya. Doktornya dokter bidang agama Islam, dosen IAIN, tapi dia sebenarnya mengalami kristenisasi non fisik, yaitu ya di brainwashing, kena. Dan ini banyak. Contohnya, saya pernah dialog dengan seorang tokoh muda Islam dari Leiden, lulusan Leiden. Di antaranya dia akan menggugat tentang hukum potong tangan, menggugat itu. Jadi waktu itu dia mengatakan kan di masa Nabi karena tidak ada penjara maka orang mencuri dipotong tangan. Kan begitu toh? Langsung saya katakan sampai rugi kuliah no Leiden. Di Leiden itu gudangnya sejarah. Ya. Pakar sejarah Indonesia, kalau doktor sejarah Indonesia kalau tidak pernah ke Leiden tidak akan dianggap pakar sejarah. Sampai rugi nggak ngerti, kaget dia. Kok bisa begitu? Iya. Sebab apa? Perlu diketahui. Di masa Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad kan sudah berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah lama mengenang penderitaan mereka di penjara Babilonia. Sejak tahun 586 sebelum Masehi, 50 tahun
mereka dan anaknya lahir, ya anaknya yang lahir itu di penjara Babilonia. Penjaranya luas, mereka ditawan di sana. Ya, hingga akibat begitu menderita, pada akhirnya mereka pun, nah, generasinya menciptakan himne. Himnenya itu yang sering dilantunkan oleh Bob Tutupoli pada acara tembang kenangan di Indonesia Ahad malam dulu. Apa himne Yahudi? Babylon River, Sungai Babylon. Yang ikut menyanyi ibu-ibu berjilbab dengan suaminya sambil tepuk tangan menyanyikan riang gembira himne Yahudi. Hebat kan? Nah itu. Nah ini Yahudi itu sampai sekarang mengenang itu penderitaan mereka di penjara Babilonia. Itu sejak tahun 586 sebelum Masehi. Lah orang Nabi Muhammad berhubungan dan berkomunikasi, bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu tahun berapa? Berarti Yahudi itu sudah tahu pengalaman. Dan perlu diingat, Nabi Muhammad itu sudah mengenal yang namanya negara Romawi, dan Romawi itu mesti punya penjara bawah tanah. Terutama di Palestina sudah punya penjara itu. Ya dulu. Loh, kok kemudian dikatakan pada masa Nabi Muhammad tidak mengenal penjara? Memang pada Nabi Muhammad nggak perlu penjara. Sebab apa? Oh, nggak ada orang berani mencuri. Untuk apa dibangun penjara? Sudah mengenal itu. Lah, logika ini dibalik gitu loh oleh mereka. Sebenarnya bukan tidak mengenal penjara, tapi memang tidak perlu penjara. Lah, waktu saya ngomong, saya waktu itu sama dengan Nurholis wartawan majalah Hidayatullah, itu kan ya memang teman akrab saya. Jajar ini di sini ada sang tokoh muda Islam, cendekiawan Muslim, sekarang jadi cendekiawan sudah doktor. Ya, dia ada di depan sini. Saya katakan, Anda rugi kuliah di Leiden, itu gudangnya sejarah, kamu kok nggak ngerti sejarah. Kaki saya diinjak sama Nurholis. Ojo kasar-kasar katanya. Ya mesisan. Nah, ini caranya memelintir apa? Secara fisik Islam, tapi kalau yang fisik, yang Kristen fisik jelas dari Islam ke Kristen kan murtad. Lah, ada yang non fisik ini, bodinya body Islam. Ya, yo sholat tapi nah ini bahaya. Ya, istilahnya apa? Casingnya casing Islam, programnya program kafir, jadi jalannya juga jalan kafir. Nah, ini kan banyak. Nah ini Christianity without religion. Nah ini seluruh lembaga kekristenan dan gereja ini ya, seluruh dunia bergabung dalam konsorsium Christian Service International. Jadi mereka memang dalam bentuk konsorsium, dananya terakumulasi. Orang Islam enggak, ya, beda jauh. Kalau multidisiplineri, pendekatan bermacam-macam dan berdiri sendiri-sendiri. Sekarang sudah interdisiplin, nah, saling bekerja sama, berintegrasi, bersinergi. Nah, pabrik-pabrik milik orang-orang Kristen ya dipakai alat pemurtatan juga. Bayangkan aja, itu seperti mantan pendeta Ali Makrus At-Tamimi. Itu mungkin VCD-nya dibawa oleh Pak Insan itu. Ya. Sekarang jadi binaan saya, sudah lama, 5 tahun ini. Itu kan kalau di YouTube itu kan mengerikan kan ceramahnya itu.
Nah, dikatakan air Zam-Zam itu adalah air PDAM-nya Saudi Arabia. Kowe seru itu kan. Terus apa? Hajar Aswad itu rumahnya banyak jin yang dipimpin oleh siapa itu, Jajal siapa itu lupa. Dan itu ternyata ajaran dari pendeta Edi Sabto itu macam-macam. Ternyata dia ngakui pada saya, Ustadz, saya ini sering diminta oleh perusahaan-perusahaan di Sidoarjo untuk ngajari kekristenan. Dan itu yang minta adalah direkturnya. Ya. Dan sekarang pun dari kalangan manajer, dari kalangan disiplin apapun, program lembaga apapun, ini berupaya untuk melakukan kristenisasi. Di militer juga begitu sama. Ya, terutama di militer sangat kuat sekali. Nah ini bedanya. Kalau orang militer, kalau orang muslim di militer, itu kalau masih aktif di militer, itu diam tentang Islam. Beda dengan Kristen, kalau mereka menjabat di militer, mereka tambah luar biasa melakukan kristenisasi. Nah, kalau orang Islam saat jadi pejabat, diam 1000 bahasa, kalau sudah pensiun baru teriak-teriak. Itu. Ini. Jadi Christian Science International ini, gagasan ini didorong oleh perlunya menyatukan kekuatan Kristen dalam rumusan teologi yang disebut Theology of Unity in Diversity. Ya, kesatuan tubuh Kristus. Mereka bersatu. Sementara kita kan tidak punya lembaga dakwah masing-masing, bahkan tidak saling bersinergi. Bahkan yang lucu itu, saya pernah sampai ngeluarkan dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 20 itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Lah, Nabi Muhammad kan menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu dan orang Kristen mempertuhankan rohib dan pendetanya. Mereka marah, saya nggak mempertuhankan robi saya kok. Nah, jawabannya Nabi, lah kan kamu itu pokoknya mengikut secara taklid buta kan kepada robimu itu. Yaitu sama dengan mempertuhankan Allah. Padahal itu bukan dari ajaran Nabi Musa, bukan ajaran dari Allah. Tapi kamu kok mengikuti membabi buta. Nah, ternyata apa? Di kalangan kita sendiri juga begitu. Ada jamaah, kalau yang ngisi pengajian itu bukan ustadznya, dia menyingkir. Ya, ada di sini. Menyingkir. Nah, itu di masjid saya di Sidoarjo. Pokoknya jangan NU gitu aja. Ya, gitu. Kenapa? Oh, nanti kan masjid saya dipakai nyanyi-nyanyinya lah sama seperti gereja, kan bahaya. Itu sama saja saya ini maunya menghalau Kristen, ternyata dari belakang menyuruh orang meniru orang Kristen, kan bahaya. Itu kan. Ya memang saya akan menulis buku yang judulnya Mencampur Islam dengan Kristen dan Hindu. Contohnya ya puji-pujian di masjid-masjid itu, ba'da adzan itu kan itu menurut Kristen itu. Nah, coba perhatikan di gereja itu mereka kan hanya bernyanyi dan bertepuk tangan. Di Quran kan disebutkan juga kan. Nah terus apakah kita membiarkan gitu mereka bernyanyi di masjid? Wah, itu kan sama dengan kita dilaknat oleh Allah. Jangankan kita, Nabi sendiri dilarang oleh Allah. Surat Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 3 itu. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Nah,
Ini terjadi. Begitu pula di Balikpapan, di Masjid Istiqomah Pertamina itu kan macam-macam. HTI boleh di situ. Ya pokoknya tidak NU gitu aja di Istiqomah juga. Sama. Bahkan yang mayoritas isi pengajian itu memang Hidayatullah. Ya, banyak di situ. Bahkan ya sekitar 80% memang dari Hidayatullah. Repotnya kalau di Sidoarjo sama di Balikpapan antara Hidayatullah dengan Muhammadiyah itu kayak nggak bisa dibedakan. Orangnya terkadang sama seperti Sidoarjo. Ya. Akbar itu di Hidayatullah, ngurusi Hidayatullah. Tapi di Muhammadiyah jadi pengurus juga. Ya. Ini kalau itu, ya. Dan ini memang perlu kita ingat bahwa kita jangan sampai punya sikap-sikap eksklusif model begitu terhadap sesama Islam. Dan ini jelas larangan Allah model begitu. Kalau kita ini menganggap bahwa Ustadz kamilah yang paling benar dan lain-lain, itu sama dengan musyrik kan. Sebab apa? Menganggap bahwa ustadznya itu sudah mampu mengartikulasikan seluruh kehendak Allah yang tertuang dalam firman-Nya. Padahal manusia itu nggak mungkin mampu mengartikulasikan firman Allah secara sempurna. Itu kan hanya bagian kecil aja. Oleh karena itu mengapa ulama-ulama tafsir itu referensinya nggak satu kitab tafsir tapi berbagai macam kitab tafsir. Nggak bisa satu. Begitu pula kita kalau belajar jangan satu guru, nggak cukup. Ya, guru sedunia pun juga nggak cukup kalau belajar tentang firman Allah. Nah, sedangkan orang Kristen berupaya unity in diversity, melakukan kesatuan meskipun berbeda-beda. Ini pernah terjadi saat kami menangani seorang gadis yang hamil gara-gara dihamili oleh laki-laki Katolik. Terus kita kumpulkan keluarganya, ada yang Katolik, ada yang Protestan keluarganya. Terus yang si wanita ini kan Muslim, orang Buddhis. Dia boleh dinikahkan dengan laki-laki itu asalkan wanita ini mau masuk Katolik. Kalau enggak Katolik, ya Protestan, tidak apa-apa. Saya katakan, lah daripada masuk Protestan atau masuk Katolik, kan lebih baik masuk Islam. Lah Katolik dengan Protestan itu beda kan? Apa jawaban mereka? Oh enggak, kami ini sama. Saya katakan beda. Kitabnya Katolik sama Kristen itu beda. Katolik dan Protestan. Mereka mengatakan, enggak, kami sama. Kitabnya itu ya satu Alkitab itu, enggak ada yang lain. Betul, memang namanya sama, isinya juga beda. Enggak, beda. Apa sama? Artinya saya tunjukkan, ini loh kitabmu, ini yang Katolik, ini yang Protestan. Ini kan beda. Akhirnya diam. Sampai begitu mereka. Kitabnya itu beda, yang perjanjian lamanya. Lah kita enggak, kitabnya satu, hadisnya satu. Ribut nggak karu-karuan. Nah ini konsep mereka ini. Nah ini pernyataan Paus Benediktus. Ya. Katolik seharusnya meletakkan imannya ke seluruh penjuru dunia. Tidak sepantasnya takut menabur iman jauh ke pelosok dunia. Penginjilan adalah salah satu makna Paskah, sangat mendesak bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam era sekarang mengenal dan bertemu dengan Yesus. Ini tekad bulat dari Benediktus yang 10 April 2007. Kristenisasi menghalalkan segala cara. Nah, coba ini.
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayo, kamu apa? Oh enggak, Kristen itu baik kok, dia buktinya. Dan itu pakai dalil Quran juga. Surat Al-Maidah ayat 82. Catat itu, coba bawa Quran kan. Kan ada yang hafal toh? Insya Allah ada yang hafal. Apa bunyinya? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al yahuda walladina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Al-Maidah ayat 82. Betul. Sungguh kamu menemukan orang-orang yang permusuhannya terhadap orang-orang beriman begitu keras, dahsyat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sungguh kamu menemukan orang-orang yang persahabatannya begitu dekat dengan orang Islam. Dan ayat itu memakai kata-kata mawaddah. Betul ya, mawaddah. Sama dengan mawaddah pada surat Ar-Rum ayat 21 tentang pasangan hidup, jodoh, mawaddah warahmah. Mawaddah itu pengertiannya berbeda dengan mahabbah. Ya. Beda pengertiannya. Ya. Di situ disebutkan mawaddah lilladina amanu. Begitu dekat hubungannya dengan orang Islam. Dan mawaddah itu ya tidak cukup menyintai. Kan nggak cukup menyintai. Contohnya saya menyintai ya, Pak Insan Mogo Ginta, boleh apa enggak? Boleh. Karena sesama muslim menyintai. Itu dalam bahasa Arab memakai mahabbah. Ya enggak? Terus boleh enggak saya menyintai istri tetangga saya? Hah? Lah bahasa Arabnya itu mawaddah. Menyintai dan ingin memiliki, dan jangan sampai orang lain ikut memiliki, itu mawaddah. Sebenarnya begitu. Lah pengertian mawaddah pada ayat itu juga begitu sama. Berupaya untuk memiliki begitu dekat persahabatannya. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang mengatakan qalu inna nasoro, sesungguhnya kami ini orang Nasoro. Nah, dari ayat inilah dipakai oleh pendeta Kristen Ortodoks Syria, yaitu Bambang Nurseno dan pendeta Edi Sabto. Ya, saat ada acara KKR di Gorontalo, pakai ayat itu. Jadi kami orang Kristen ini, apalagi Kristen Ortodoks Syria itu kan kitabnya pakai bahasa Arab. Pakaiannya ya sama seperti kita, pakai kopiah, bundar, pakai jubah, persis kayak orang Islam. Nah, dia mengatakan dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kami inilah yang dekat persahabatannya dengan orang Islam. Oleh karena itu kami pun punya kewajiban untuk ya, ikut memikirkan masa depan pemuda-pemuda Islam. Kalau boleh kami latih di Jakarta untuk bekerja. Kalau sudah bisa berlatih bekerja, boleh bekerja di tempat lain. 72 pemuda Gorontalo dibawa ke Dharmala Indah di Bekasi Selatan. Ternyata disekap dan dipaksa masuk Kristen. Yaitu caranya pakai ayat Al-Quran. Nah, penafsirannya yang benar bagaimana itu nanti urusan. Yang jelas mereka juga memakai ayat-ayat Al-Quran. Seperti seakan-akan mereka bagus, baik dia itu menyantuni,
Bahkan coba ya orang-orang yang disantuni oleh mereka kita larang, jangan nerima ya sumbangan dari mereka, nanti kamu ikut. Ya kita yang dimarahi, orang nyumbang bantu kok nggak boleh, kamu nggak pernah bantu. Kan gitu. Lah kalau kami di Surabaya itu melakukan pendampingan, yo uangmu kasihkan di sini. Lah saya yang bagian pendampingan membangunkan musola, yang ngajari TPQ, sekaligus nanti saya ajari kristologi. Artinya mereka yo hengkang juga. Ya, repotnya kita yang ngajari kristologi. Cara-cara ini sering dipakai oleh mereka. Ingat ajaran mereka ini seakan-akan bagus. Pada waktu bulan Ramadan, organisasi mahasiswa Islam diundang untuk buka bersama di gereja. Dan ini benar loh kejadian di Surabaya dan di Sidoarjo juga di Malang. Nah ini loh ajaran mereka. Ini nanti tolong diberitahu jam berapa, ini enggak ada. Ya sampai jam berapa tolong diberitahu. Nanti menjelang itu ya. Dan kalau sudah ngomong gini sehari kuat saya. Ya. Kristenisasi menghalalkan segala cara lagi adalah ini ajaran Paulus. Ajarannya Paulus pendiri agama Kristen. Paulus menyatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Coba, kata-kata Yahudi diganti Islam, kata-kata Taurat diganti Al-Quran, kira-kira jadi apa? Demikian bagi orang-orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ayo, ketepatan Pak Insan bawa VCD rekaman penghujatan 43 pendeta terhadap Al-Quran. Ya, itu kasusnya di Malang tanggal 17 sampai 21 Desember tahun 2006. Saat itu saya masih di Hong Kong, gantikan Pak Insan. Waktu itu Pak Insan tak kemana, terus saya diminta untuk ke Hong Kong. Ternyata saya di Malang malah kecolongan. Ya nanti bisa dilihat, tapi jangan marah loh ya. Nanti marah-marah. Seperti Kiai Haji Khalil Ridwan MUI Pusat. Saat saya ngomong, Pak ini tolong MUI Pusat mengambil sikap, jawabannya, saya harus nonton dulu. Bagaimana saya nggak nonton disuruh ngambil sikap? Loh nanti Bapak marah, nanti enggak, aku kan sudah tua. Ya kalau kamu emosi. Ternyata apa? Setelah kita tayangkan di komputer, ya waktu itu kan masih jarang laptop, ada desktop itu. Ternyata dia mengkerik gini. Kalau gini caranya enaknya perang aja. Akhirnya apa? Ini mumpung dia belum setruk, saya matikan. Ya, sebenarnya itu yang dapat pertama kali adalah namanya Amin, mahasiswa FISIP UMM yang magang di majalah Hidayatullah. Dan saya itu dikasih oleh teman-teman Hidayatullah. Saya masih ingat itu hari Kamis. Ngasih saya rekaman itu. Saya keluar terus ditabrak motor, terpental sampai 5 meter lebih saya. Alhamdulillah nggak luka, nggak apa.
Ya di depan kantornya majalah Hidayatullah itu. Apa enggak apa-apa. Nah, setelah itu langsung saya ke Malang, ya langsung melakukan investigasi. Alhamdulillah tampaknya berkat ditabrak motor itu 41 pendeta tertangkap itu. Itu rekamannya ada. Nah, mereka kan pakai baju koko, pakai kopiah, ya kayak kita ini. Nah, bunda ada yang pakai baju koko putih, pakai sarungan, yang pendeta wanita pakai jilbab. Mereka bernyanyi, bergoyang, setelah itu menghujat Al-Quran. Mereka memang berupaya bagaimana menampilkan diri kayak ustadz. Mereka berupaya sekarang mempelajari Al-Quran. Bahkan di sekolah tinggi teologi, Institut Teologi Kalamullah, namanya Kalamullah, itu di Jakarta Selatan. Ya. Mahasiswanya dan mahasiswinya itu mempelajari Iqra jilid 1 sampai 6 per paket 1.800.000 rupiah dulu. Sekarang nggak tahu saya. Itu sudah 10 tahun yang lalu gitu. Kalau saat belajar Iqra, mereka wajib pakai busana muslim. Itu. Yang ngajar dari mereka, karena ada yang sudah nyusup di situ, ya di Islam. Ya, dan mereka rata-rata lancar, akhirnya belajar Al-Quran. Nah, untuk apa belajar Al-Quran? Untuk memurtadkan umat Islam. Hebat toh? Bukan supaya mereka menjadi muslim, enggak, untuk memurtadkan umat Islam. Ayo, penasaran kan? Loh, kok bisa ayat Al-Quran dipakai untuk memurtadkan? Ya bisa, tergantung siapa. Ya, contohnya surat Al-Fat ayat 1 dan 2. Coba dibuka. Al-Fathu itu ya, ayat 1 dan 2. Itu surat ajaran Al-Quran. Surat apa? Yaitu kalau Nabi Muhammad kan sering diampuni dosanya. Mengapa diampuni dosanya? Ya karena berdosa. Mengapa berdosa? Ya karena salah. Kalau salah nggak usah diikuti. Itu caranya. Ditambah lagi surat Ali Imran ayat 3. Yang berbunyi nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayya minat taurat. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab Taurat dan Injil yang memang menurut Allah, Allah sendiri yang menurunkan Taurat dan Injil. Lah kenapa orang Islam itu menolaknya? Padahal itu betul-betul dari Allah. Lah karena di situ min qablu hudal linnas, yang ayat 4 itu kan, yang sebelumnya itu petunjuk bagi manusia, wa anjalal furqan. Nah, oleh karena itu saya, katanya dia, mempelajari dan mengikuti kitab ini, yaitu Injil ini. Sehingga saya pun ternyata di Injil pada Yohanes pasal, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ternyata dinyatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Tuhan Bapa kecuali harus melalui aku. Berarti harus melalui Yesus, bukan melalui Muhammad. Ini hebat, bro. Masih banyak cara-cara. Jadi mengapa mereka sekarang ini mencoba bergaya ustadz untuk memurtadkan umat Islam? Dalilnya dari mana? Dari kitab suci mereka. Ya, luar biasa. Mereka terkadang
kayak mengikuti alur pikiran kita, tapi kemudian dibalik. Nah, mereka mencoba. Contohnya lagi ini yang sering, ketika ada rame-ramenya berita seks puji. Tahu seks puji? Seks puji. Saya nggak tahu seks beneran apa seks dalam arti orang yang berilmu atau yang suka seks, kita juga nggak tahu ya. Itu kan sering SMS orang Kristen itu masuk ke saya bertanya, karena nomor handphone saya kan masuk di Sabili, di bimbingan tauhid itu orang-orang Kristen SMS ke saya, wajar atau waras atau tidak. Apa waras itu? Waras itu bahasa Jawanya itu merupakan kalimat mustarok atau kata mustarok, istilah bahasa Arab itu. Memiliki arti atau memiliki makna yang lebih dari satu. Waras itu artinya bisa sehat dalam arti fisik, ada pula dalam arti waras secara akal dan jiwa. Waras apa tidak? Orang yang sudah usia lebih dari 50 tahun menikahi wanita yang masih ingusan. Kita jawab apa? Kalau kita menjawab waras, itu dia mengatakan kalau begitu bapak tidak waras. Nah, kalau kita mengatakan bahwa orang yang sudah berusia 50 lebih dari 50 tahun menikahi wanita usia masih ingusan, terus kita menjawabnya tidak waras, berarti Nabi Muhammad itu tidak waras. Ini cara-cara. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Jadi mereka memang sudah mengkaji. Sebagai contohnya lagi, kenapa sih Profesor Kristen Sinoburgonya meneliti Islam, kemudian dia berpura-pura sebagai kiai Islam dengan nama Haji Abdul Ghaffar, iya kan? Meneliti Islam di Aceh untuk memadamkan perjuangan rakyat Aceh yang memberontak pada Belanda. Akhirnya apa? Dipelintir pengertian hadis yang berbunyi ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Akhirnya apa? Menurut Profesor Kristen Sinoburgonya, oleh karena itu jadi orang Islam itu ya harus menerima takdir hidup di dunia ini menderita seperti di penjara. Biarlah yang kaya-kaya harta-harta kita itu diambil oleh orang-orang kafir, tidak apa-apa. Memang menurut Nabi Muhammad, dunia ini merupakan penjara bagi orang yang beriman. Yang di Jawa Timur, Van der Plas, ya, Van der Plas, anak buahnya Kristen Sinoburgonya, itu mendoktrin orang-orang dengan puji-pujian yang dikumandangkan pada adzan adzan zuhur, adzan maghrib, asar, itu apa? Rugi dunya gak dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Yang namanya orang Islam itu rugi dunia yo, itu juga bisa celaka di akhirat, itu hati-hati. Ya. Sehingga muncul juga falsafah hidup di tanah Jawa itu mangan ora mangan sing penting kumpul. Ternyata yang Kalimantan terutama di Kaltim, tambang begitu besar dikeruk oleh orang-orang Belanda. Bahkan baru-baru ini ditemukan ribuan sumur minyak yang sudah pernah dieksplorasi oleh Belanda, tapi masih banyak sisanya dan baru ditemukan. Itu sumur-sumur ribuan.
enak aja kita didoktrin kumpul ora kumpul sing penting mangan ora mangan. Sing penting kumpul. Makanya orang Jawa itu untuk apa? Mengembara itu sulit. Beda dengan orang Madura, beda dengan orang Bugis, beda dengan orang Padang. Karena didoktrin itu. Siapa yang doktrin? Ya itu Belanda. Pakai ayat apa? Nah, mereka mempelajari Islam, syariat Islam dipelajari. Hingga kita pun kalau mempelajari hadis, ya kita menemukan kitab judulnya Mu'jamul Mufarros di Al-Fathil Hadis An-Nabawi, yang ditulis bukan oleh ulama hadis tapi ditulis oleh orientalis bernama Wenzing. Kitabnya akan tebal loh, segini tebalnya, 8 jilid tebal-tebal itu. Padahal itu hanya indeks kitab hadis mulai Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah ditambah Al-Muwatta Imam Malik. Yang nulis apakah ulama hadis Muslim? Enggak. Dia seorang orientalis dari Prancis. Dosen ilmu hadis di McGill Kanada itu orang Yahudi, dosen syariahnya orang Kristen. Tepak wis. Bahkan kitab yang judulnya Tafsirul Ayatil Quran, klasifikasi ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian kita punya ide atau menggagas tafsir maudhu'i itu awalnya dari kelompok orientalis, yaitu diantaranya dari Julabung yang menulis buku Tafsirul Ayatil Quran, orang Perancis juga. Saya punya kitabnya itu. Ya, kalau Mu'jamul Mufarros di Al-Fathil Hadis An-Nabawi waktu SMA sering saya pakai itu. Ya, di apa? Ya sekarang kalau sudah ada laptop ya jarang pakai. Artinya kan enak aja. Sekarang bukan kutubu sita tapi kutubu tis'a. Nah, lebih enak di laptop malah. Nah ini diantaranya kenapa mereka karena punya misi kristenisasi. Ya, istilahnya musang berbulu domba. Mereka tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Caranya kayak begini. Dan ternyata apa? Konsep beasiswa untuk dosen-dosen IAIN, mereka diberi beasiswa untuk dapat gelar doktor di institusi mereka. Di antaranya konsepnya untuk ini juga. Sehingga nggak usah kaget terkadang dokter-dokter di bidang Islamic Studies itu agak melenceng-lenceng sedikit ya gara-gara terkontaminasi oleh cara berpikir mereka. Kalau mereka didebat oleh ya calon cendekiawan Muslim ini, urusan hadis dan lain-lain, ya, dan mereka udah tersudut, mereka punya masih kartu truf. Apa jawaban mereka? Yang punya dokumen terlengkap tentang hadis itu Anda atau saya? Karena ada dokumen kitab hadis yang terlengkap itu karya Al-Bintusi, itu ulama hadis Muslim nggak punya. Satu-satunya yang punya adalah orientalis dari Yahudi. Luar biasa. Nah, dokumen-dokumen Al-Quran dari berbagai versi itu, tulisan dalam arti tulisannya yang versi-versi itu kan di Jerman itu. Untungnya dibom oleh sekutu kan itu, habis itu. Mereka mengapa kok mengumpulkan naskah-naskah Quran untuk dipelajari? Ya, dikaji oleh mereka. Sementara kita ini ya modalnya pas-pasan, mau mengkaji malas. Sebab kita ini sudah dalam lingkaran setan. Ya. Kalau mubaliknya itu sudah profesor doktor, gajinya sudah besar. Kalau diundang, ya uang transportnya besar. Sedangkan kita
yang ngaji di desa-desa kadang tidak dikasih uang transport, hanya dikasih uang apa kue. Sering gitu, saya lihat di berbagai tempat. Nah terus bagaimana bisa berkembang? Banyak kejadian seperti